Jarang terekspos, rupanya ada pura memohon kesuburan peninggalan Resi Markandeya. Keberadaan pura di Bali tak lepas dari perjalanan seorang Mahayogi di masa lalu. Salah satu orang suci yang berperan membangun tempat suci dan merancang sistem kebudayaan di Bali adalah Mahayogi Resi Markandeya. Maharsi yang berasal dari India Selatan inilah yang membangun pura terbesar di Bali, yakni Pura Besakih. Selain Pura Besakih, Mahayogi juga melakukan beberapa kali semedi. Di lokasi beliau semedi, maka dibangun pura atau tempat suci yang menjadi saksi perjalanan Mahayogi. Salah satu pura yang berkaitan dengan Mahayogi Resi Markandeya yang jarang diketahui masyarakat Bali adalah Pura Hyang Asung di Desa Pekraman Bukian, Payangan, Gianyar. Berdasarkan penuturan Ide Resi Nabe Bujangga Waisnawa Agni Murwanata, Pura Hyang Asung berada di wewidangan Geria Sunil Hening Bukian, Payangan. Menurutnya, Pura Hyang Asung berkaitan dengan perjalanan ide Mahayogi Resi Markandeya. Pura Riki, pura sungsungan Subak. Jadi Subak desa adat Bukian iki yang nyungsung Pura Riki, dan kebetulan ke wenten wewidangan ring wewidangan Griya Sunil Bujangga Waisnawa Sunil Hening iki. Jadi menurut cerita penglingsir tiang, tapi iki bukti prasasti dan lontar belum tiang temukan secara real, tapi menurut cerita dari penglingsir tiang, niki ada kaitannya dengan pemargin kami pekulun Dayang Maharsi Markandeya kita kalau memargi saking Sabangdat jujur put campuhan ampun kenten kering dalam suarga lantur ring murwa bumi lantur peyogan ide Niki ring Pura Hyang Asung. Jadi pura niki bernama Pura Hyang Asung. Jadi meninggalan prasasti sane wenten riki utawi situs yang wenten riki wenten Lingayoni, wenten pelinggih napiwasane Ganesha lan Durga. Jadi menurut cerita penglingsir, kenapa niki disebut Pura Hyang Asung, santukan pada zaman dulu Subah utawi jagat iki wonten kemeranan. Jadi 3 panen di sawah nike di Subah nike gagal panen. Sampun enten datanglah beberapa pejuru, pekasih dan aparat nike ngajeng ringat misir dia sani dumun. Nasi cediki enten ceritanya. Tur mesesani yening kayun niki pura niki Subak niki landuh becik kadi kehilangan kemeranan sanu ampun yang sunjak. Nah sueco sekadi para pura yang asung kerja waran graha yang sesuai sadaya melingkar canu niki atau landuh jagat Subak sadaya benten ring wewidangan desa Pekraman Bukian niki. Di kemawinan urusan Rike Subak sana nyusun Pura Riki ke kurang lebih yang diceritakan sarang tiang ring pengisir. Semenjak saat itu Pura Hyang Asung juga diempon oleh para Subak dan masyarakat di Kecamatan Payangan dan sekitarnya. Pengempon pura ini warga desa Pekraman Bukian dan warga Subak. Sementara berdasarkan lontar Markandeya Purana, kedatangan ide Mahayogi Resi Markandeya ke Bali berkaitan dengan cikal bakal dibukanya sistem pertanian dan perladangan di Bali. Mahayogi pun mengajarkan sistem bertani yang dikenal dengan sistem Subak dan mengajarkan sistem bermasyarakat yaitu banjar adat, pekasehan, dan tugas serta kewajiban masing-masing. Di tempat di mana beliau mengajarkan agama, akhirnya dikenal dengan sebutan Desa Payangan. Payangan berasal dari kata Parahyangan yang berarti para dewa.
Diceritakan pada tahun 158 Masehi, Mahayogi yang sangat utama yang berasal dari keturunan warga Bregu membawa ratusan para pengikutnya dari Gunung Rawung ke Pulau Dawa atau sekarang dikenal dengan Pulau Bali untuk membuka lahan. Perjalanan beliau diawali dengan meminta restu ke hadapan Hyang Tolangkir atau penguasa Gunung Agung. Dan Mahayogi mendapat pewisik agar menanamkan pancedatu untuk memulai merabas hutan yang nantinya menjadi lahan pertanian dan perladangan untuk mengisi kehidupan pada pulau ini. Dan lokasi penanaman pancedatu itu bernama Pura Besakih. Singkat cerita, Mahayogi lantas membagi-bagikan sawah dan ladang kepada para pengikutnya. Maka di tempat tersebut diberi nama Desa Puakan yang ada di wilayah Gianyar. Dan tempat Mahayogi beryoga disebut Desa Payogan Campuan Ubud. Selanjutnya Mahayogi beryoga di Desa Taro. Kata Taro berarti taru atau kayu, berarti keinginan. Dalam hal ini berarti memiliki keinginan suci dan berpikiran suci, yang artinya sang yogi mengajarkan ajaran dan pikiran suci.